Shalom semua, selamat pagi dan selamat mengikuti kebaktian Natal online kita pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kita karena Dia telah memberikan kita kesempatan, memberkati kita dengan kesehatan yang baik. Kita dapat merayakan hari yang berbahagia ini, yaitu memperingati kelahiran Raja Damai kita yang merupakan momentum yang sangat berharga. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, sebelum kita memulakan ibadah Natal kita dengan doa, kita akan mendengarkan pesan-pesan dan ucapan Natal daripada Senior Pastor Calvary Charismatic Center, Pastor Cornelius Wong. Dipersilakan. Salam semua, selamat Hari Christmas. Saya sangat gembira melihat Anda semua di sini dalam talian. Tahun ini kita merayakan Christmas yang berbeza. Christmas 2020 tidak seperti Christmas yang lain dalam sejarah. Hari ini ialah Christmas yang paling luar biasa yang benar kita alami. Kerana majoriti gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Christmas dalam tarian. Tetapi dalam Alkitab, gereja dikaitkan dengan orang, bukan tempat. Gereja adalah sekumpulan orang yang percaya datang untuk menyembah Tuhan. Gereja ialah kita semua. Gereja bukan tempat yang kita pergi setiap minggu. Oleh itu, pagi ini Anda masih boleh merayakan Christmas di mana sahaja Anda berada. Amin. Apabila kita benar-benar memahami bahawa gereja bukan tempat yang kita pergi, dia akan memberi kita satu peluang baru untuk menyampaikan Injil dengan cara yang baru dan inovatif. Sebagai ganti menjemput jiran kita ke gereja tahun ini, marilah kita menjadi gereja kepada jiran-jiran kita. Marilah kita membawa berita baik kepada mereka di mana mereka berada sahaja. Amin. Ini juga satu masa untuk kita lebih memerhati keperluan orang di sekeliling kita. Dan satu peringatan yang baik supaya kita tidak hanya memikirkan diri sendiri sahaja. Marilah kita mempamerkan Injil dalam kata-kata dan tindakan kita tahun ini. Amin. Saya percaya ini hanyalah permulaan daripada apa yang boleh berlaku apabila fokus gereja kita beralih daripada bangunan kepada orang. Haleluya. Christmas ini ialah mesej abadi dengan kasih Allah untuk semua orang. Christmas tahun ini memberi kita peluang untuk berfikir semula. Banyak tradisi Christmas yang telah lama wujud. Pada musim ini, kebanyakan orang akan berkumpul dengan keluarga atau rakan untuk berkongsi makanan dan bertukar hadiah. Tetapi tahun ini, kita bukan sahaja boleh memberi hadiah untuk orang yang kita sayangi, tetapi juga membawa hadiah terbaik daripada Tuhan.
yaitu Yesus Kristus kepada mereka yang memerlukannya, supaya hidup mereka tidak akan sama lagi. Amin. Tuhan ingin kita semua kembali kepada Injil yang asal, yaitu Christmas pertama ketika Yesus datang ke bumi untuk kita. Dia dipanggil Immanuel, Allah beserta kita semua. Keajaiban Christmas adalah mesej bahwa Tuhan mengasihi Anda dan saya. Amin. Pandemik ini telah mengingatkan kita supaya benar-benar meneliti betapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan dan rumah kita. Terutamanya apabila kita tidak dapat bertemu secara fizikal di gereja sudah. Krisis ini telah membawa ramai berlutut mencari jawapan, mencari harapan. Dan saya percaya gereja kita akan kelihatan lebih mirip dengan gereja yang dimaksudkan oleh Tuhan pada hari-hari ini. Haleluya. Tahun 2020 pasti akan menjadi Christmas yang berbeza. Christmas tanpa bangunan, tetapi Christmas dengan hadiran Tuhan bersama kita di mana-mana sahaja. Amin. Tuhan yang bersama kita di mana-mana sahaja. Seperti yang saya menyaksikan orang ramai membersihkan tangan mereka di tempat-tempat awam dalam pandemik ini. Dia mengingatkan saya bahawa mereka juga perlu membersihkan hati mereka setiap hari dengan darah Yesus, kerana ada kuasa dalam darahnya untuk kehidupan yang baru bagi mereka. Haleluya. Marilah kita menyampaikan mesej kasih ini kepada semua orang yang memerlukan pengampunan dosa. Semoga kasih Yesus bersama anda dan keluarga di mana sahaja anda berada. Dalam Christmas ini, saya sampaikan salam Yesus. Tuhan memberkati kamu semua. Amin. Terima kasih Pastor Cornelius untuk ucapan dan juga pesan yang telah diberikan. Saudara dan saudari, sebentar nanti kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tapi seperti biasa, kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Oleh yang demikian, saya serahkan tempat dan masa ini kepada Pastor Justin Laudin untuk membuka kita di dalam doa. Dipersilakan. Haleluya, shalom buat semua jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Natal buat kita semua, keluarga lepas keluarga, semua jemaat yang sedang menonton video ini. Sebelum kita akan memulai ibadah Natal kita kali ini, mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pagi ini kami dapat beribadah walaupun secara online di dalam merayakan, mengingat kembali peristiwa kelahiran-Mu 2000 tahun yang lampau. Kami berdoa acara demi acara, dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau mengurapi secara khusus supaya firman yang disampaikan berasal daripada Tuhan sendiri, dan semua jemaat kami diberkati, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Dan kiranya ibadah kita pagi ini hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan semua, come on. Hey, hey, hey. Biar kemuliaan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kami muliakan Kau Tuhan. Kami masyurkan Kau Tuhan. Haleluya.
dari pulau dan benua terdengar selalu pujian. Bagi nama siapa saudara katakan? Bagi nama 1, 2, 3, say. Dapat siapa katakan? Everybody, 1, 2, 3, say. Berapa banyak saudara yang mengucap syukur sampai hari ini. Waktunya kita untuk mengingat kita harus bersuka cita karena ada satu pribadi yang datang berkarya buat setiap kita. Datang lahir menebus segala dosa-dosa kita, amin. Sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Katakan Dia itu Tuhan kami. Raja di atas. Sekali lagi GBPR, angkat suaramu. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami. Kami sebut Engkau. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas. Dengan bersuka cita katakan, Dia itu firman Allah yang turun kami dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat. Mari sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami. Bagi kami sama-sama akui Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas. Sama-sama katakan, Dia itu firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus. Musik memuji Tuhan. Mari sorakan haleluya.
Mari bersama-sama menari dan bertepuk tangan di dalam rumah Tuhan. Mari yang wanita, angkat suaramu. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia lahir. Dia bangkit bagi kami semua. Mari yang pria jangan mau kalah sama-sama. Dia itu Tuhan kami. Dia Raja di atas segala. Come on GB versi, angkat suaramu. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus, sobat kami. Dengan suara lantang sekali lagi. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan kami panggil Engkau Yesus. Dia Yesus, Sobat kami, Dia Yesus katakan Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat, Sang Penebus Juru Selamat, bantu Indonesia. Sorakan haleluya. Sorak-sorai panjang buat Tuhan Allah kita. Semua tepuk tangan di atas. Yang kompak yuk. Kayak gini. Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya. Sekali lagi, come on. Yesus jalan. Katakan, aku percaya, amin, di dalam namanya. Siap. 1, 2, katakan glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Amin. Glory, hallelujah. Come on. Glory, hallelujah. Di dalam namanya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yesus jalan dan jalan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya. Siap kasih jempolnya bersama-sama. Come on. Glory, hallelujah. Come on. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya. Only drums. Semuanya 1, 2, 3, go. Keren. Drum terus saja. Di dalam namanya. Bisa lebih keras lagi, lebih ekspresif lagi, katakan go. Asik. Di dalam namanya. Sekali lagi. Glory, hallelujah. Come on. Glory, hallelujah. Di dalam namanya. Lebih pelan lagi. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya. Di dalam namanya. Katakan dengan imanmu. Di dalam namanya. Ada apa? Ada keselamatan.
Yang percaya di dalam Yesus ada keselamatan, kakak kasih tepuk tanganmu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Berikan sekali lagi sorak-sorak paling dahsyat. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Jemaat Tuhan sendiri katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah
tangan yang lebih meriah lagi bagi Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan, dan saya percaya kita sangat-sangat diberkati di dalam hadirat Tuhan. Sukacita diberikan di antara kita. Haleluya, puji Tuhan. Untuk memeriahkan suasana Natal kita di dalam kebaktian online kita pada pagi hari ini, kita akan menyaksikan persembahan-persembahan daripada anak-anak Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan melihat dua persembahan. Persembahan yang pertama adalah daripada paste CCC Kota Kinabalu bagian BM, di mana mereka akan mempersembahkan dua buah lagu. Yang pertama Natal Kasih Terindah, dan yang kedua adalah Malam Kudus. Dan seterusnya kita akan menyaksikan juga pemuda-pemudi, wakil pemuda-pemudi CCC Kota Kinabalu bagian BM akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Seorang Anak yang Telah Lahir. Dan marilah kita diberkati melalui persembahan ini. Saya mempersilahkan. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Nyatalah dalam kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Nyatalah dalam kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Nyatalah dalam kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Nyatalah dalam kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Kasih yang terindah, kasih
Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Demikianlah persembahan-persembahan
daripada hamba-hamba Tuhan yang telah dipersembahkan tadi. Puji Tuhan, dan saya percaya kita semua juga sangat diberkati karena Natal kita pada tahun ini sangat-sangat bermakna bagi kita semua. Walaupun dalam kondisi yang seperti ini, kita berada di rumah untuk kebaktian online Natal, tapi kita tetap dapat merayakan Natal. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, satu pengumuman akan saya sampaikan. Kita juga telah menyediakan kebaktian Natal online bagi pelayanan kanak-kanak, dan link kebaktian Natal online sekolah minggu akan di-share di dalam grup Gembala-Gembala sebelum 11:30 pagi hari ini. Saya percaya kita semua sudah siap mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita sangat bersyukur karena pagi hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang datang daripada jauh, tapi didekatkan melalui kebaktian online Natal kita. Walaupun secara tubuh jasmani dia tidak dapat bersama-sama dengan kita, tetapi kita percaya Tuhan telah memakai dia untuk memberkati kita semua di dalam kebaktian Natal online kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem Bogor, Indonesia, dan beliau merupakan senior pastor di gereja tersebut. Dan tanpa membuang masa, mari kita persiapkan hati kita. Saya serahkan tempat dan masa ini kepada Pastor Arif Multi Ardania. Puji Tuhan, dipersilakan Pastor. Hai CCC Kota Kinabalu, Malaysia. Selamat Hari Natal buat saudara semua. Saya sangat mengucap syukur pada hari ini mendapatkan kesempatan untuk dapat merayakan Natal bersama dengan gereja saudara. Dan pertama-tama saya ingin mengucap syukur tentu saja kepada Tuhan Yesus karena kesempatan yang baik kita bisa bertemu pada hari ini walaupun melalui secara online. Dan terima kasih kepada Pastor Cornelius bersama dengan Pastor Agnes dan juga seluruh kepemimpinan dari CCC Kota Kinabalu. Saya percaya bahwa kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat percaya bahwa kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Walaupun dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kita tetap masih bisa merayakan Natal bersama-sama. Saya ada di Bogor, Indonesia. Saudara ada di Kota Kinabalu dan di sekeliling Kota Kinabalu di Malaysia. Tetapi kita bisa bersama-sama dalam ibadah pada hari ini. Puji Tuhan, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini di hari Natal saudara. Itu dengan tema janji yang digenapi. Janji yang digenapi. Kita mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan selalu menepati janji-janjinya. Ada dua janji besar yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama adalah janji kedatangan juru selamat. Janji kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dan yang kedua adalah janji kedatangan Roh Kudus yang menjadi penolong bagi manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kedua janji ini tentu saja digenapi oleh Tuhan. Dan pada janji yang pertama sudah digenapi sekitar 2000 tahun yang lalu melalui kelahiran Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat dunia ini. Nah, namun karena manusia jatuh di dalam dosa inilah saudara, maka Allah memberikan janji tersebut buat manusia. Dan dia genapi janjinya. Manusia jatuh di dalam dosa dalam kitab Roma pasal yang ketiga. Ayat yang ke-23 katakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa, Roma 6 ayat 23 katakan adalah maut. Karena manusia berdosa, maka manusia mengalami kematian dan ujungnya adalah maut. Pada akhirnya adalah maut. Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun kecuali di dalam janji Bapa yang pertama ini, yaitu melalui Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan buat janji Allah dengan kedatangan Yesus Kristus, melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Nah saudara, di dalam Natal kita memperingati hari kelahiran
kelahiran juru selamat dunia yang namanya adalah Yesus Kristus. Kita semua mengerti hal ini dan kita merayakan hari kelahiran Yesus setiap tahun. Dan ini sudah dilakukan ratusan tahun, saudara. Setiap tahun dirayakan hari kelahiran juru selamat dunia dalam nama Yesus Kristus. Dan buat kita semua, hari kelahiran itu seringkali dirayakan sebagai hari ulang tahun, birthday. Ya, kita menyanyikan happy birthday to you setiap tahun. Kalau kita merayakan hari ulang tahun kita menyanyikan lagu happy birthday to you. Dan ini juga sama, saudara, ketika Yesus lahir dan kita rayakan kelahirannya, itu sama dengan kita merayakan ulang tahunnya. Tetapi ada sesuatu yang menarik, saudara, pada saat kita merayakan hari ulang tahun kita. Nah, ini kita singkirkan sebentar tentang Natal. Tapi kalau kita merayakan hari ulang tahun, let's say hari ulang tahun Pastor Cornelius misalnya. Ya, waktu kita merayakan hari ulang tahunnya, apa yang kita rayakan, saudara? What we are celebrating? Why are we celebrating his birthday? Kenapa kita merayakan hari ulang tahunnya? Kenapa kita merayakan hari ulang tahun saya misalnya atau saudara? Ya, paling tidak ada hal yang perlu kita mengerti ini, saudara. Kita setiap tahun merayakan birthday atau hari ulang tahun itu tidak lagi merayakan kelahiran seorang bayi kecil. Let's say kalau Pastor Cornelius ulang tahun, kita tidak merayakan lagi dan memperlihatkan foto-foto kelahirannya Pastor Cornelius atau foto-foto Pastor Cornelius yang masih kecil, saudara, atau masih budak, masih anak-anak. Kita tidak merayakan seorang yang ulang tahun dan merayakan hari kecilnya. Tidak, kita merayakan apa yang dia sudah accomplish dalam kehidupannya. Kita merayakan bagaimana hidupnya sudah menjadi berkat. Kita bersuka cita bersama dengan orang yang berulang tahun. Itu yang pertama, penting sekali, saudara. Dan kita perlu merenungkan apa tujuan kita lahir ke dalam dunia ini. Setiap kali saya berulang tahun, saya selalu merenung, mengingat kembali kenapa saya lahir dalam dunia ini, untuk apa saya lahir ke dalam dunia ini. Lalu yang berikutnya, saya juga merenungkan, saya merayakan apa yang sudah saya capai selama saya hidup dalam dunia ini. Dengan usia saya sekarang, setiap tahun merayakan ulang tahun, apa yang sudah saya capai dalam kehidupan saya? Apa dampak hidup saya untuk orang lain? Apakah hidup saya berguna atau tidak? Jadi yang pertama harus direnungkan, apa tujuan saya lahir? Yang kedua, mengapa? Atau apa dampak dari kehidupan saya sampai dengan hari ini? Dan yang ketiga, yang terakhir, biasanya di dalam hari ulang tahun kita seringkali berdoa untuk orang yang berulang tahun. Kita doakan supaya Tuhan memberkati dia. Kita doakan supaya kehidupannya semakin lebih hebat, lebih luar biasa, lebih berdampak, impactful life untuk kehidupan selanjutnya. Dan itu yang kita doakan untuk orang yang berulang tahun. Nah, di dalam Natal ini, saudara, dalam hari kelahiran Yesus, kita merayakan ulang tahun Yesus, Jesus birthday. Apa yang harus kita renungkan, saudara? Kita tidak lagi harus merayakan atau mengingat-ingat Yesus sejak dia masih kecil. Karena dia bukan bayi lagi, saudara. Yesus yang lahir itu tidak lagi menjadi bayi, tetapi sekarang dia sudah menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang harus kita sembah, yang harus kita percaya, dan harus kita tinggikan. Nah, apa yang harus kita renungkan di dalam Natal kali ini? Sesuai dengan janji Bapa yang dia akan pasti genapi dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Ada 3 hal, saudara. Apa yang pertama menjadi tujuan dia datang ke dalam dunia? Dan yang kedua, apa dampaknya Yesus ketika dia datang ke dalam dunia sampai hari ini? Dan yang ketiga, apa yang kita harapkan dari Yesus untuk masa yang akan datang? What are we hoping for? The future dari Yesus Kristus. Apa yang kita akan harapkan, saudara? Nah, ini akan kita bahas, dan ini semua ada di dalam janji Bapa untuk kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan janji itu pasti digenapi. Saudara bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Nah, yang pertama, saudara, apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini? Apa tujuan dia lahir ke dalam dunia ini? Ada janji sebetulnya yang Bapa sudah katakan dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14.
Dikatakan sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu janji Bapa, saudara. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, ada janji Bapa juga buat kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Untuk kita, saudara. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah janji Bapa untuk kita manusia di atas muka bumi ini. Dan janji ini digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Dan kita tahu Lukas pasal yang ke-9, Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, ketika Yesus dilahirkan dan dia bertumbuh menjadi besar, dan Yesus sendiri menyatakan kenapa dia harus dilahirkan. Sebagai Immanuel, sebagai Allah yang besar, sebagai penasehat ajaib, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dia sendiri yang katakan kenapa aku datang ke dalam dunia ini. Dia punya tujuan yang sangat jelas dan dia datang untuk menggenapi janji Bapa. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi saudara, Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada begitu banyak orang di dalam dunia ini yang hilang, saudara. Ada orang yang kehilangan pasangan hidupnya misalnya. Ada orang yang kehilangan pekerjaan di dalam masa pandemik seperti sekarang ini. Ada orang-orang mungkin yang kehilangan harapan. Ada orang-orang yang mungkin kehilangan anggota keluarganya. Mereka dalam kedukaan, atau bahkan ada orang yang memang kehilangan jalan hidupnya sehingga dia tersesat, sehingga dia tidak tahu kemana dia harus berjalan. Ada begitu banyak orang yang kehilangan, dan Yesus katakan, aku datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kalau ada di antara saudara pada hari ini yang mendengar firman ini, dan saudara katakan dalam hidup saudara, saya tidak tahu kenapa saya harus hidup. Yesus datang untuk saudara. Yesus datang untuk mereka yang terhilang, dan dia akan menemukan dan menyelamatkan yang terhilang. Inilah Yesus yang kita sembah. Inilah Yesus yang lahir, yang kita rayakan hari kelahirannya pada hari ini. Dia adalah Tuhan Allah yang datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Itu yang pertama yang dia katakan. Yang kedua, saudara, Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian yang B. Dikatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Rupanya ada begitu banyak orang dalam dunia ini juga, saudara, karena dosa, maka mereka mengalami kematian walaupun mereka hidup. Secara kegiatan setiap hari mereka melakukan pekerjaan kegiatan setiap hari, tapi sesungguhnya mereka mati. Mati hubungan suami istrinya mati, keluarganya, hubungan keluarga mati, pekerjaannya mati, bisnisnya mati, saudara. Bahkan harapannya, masa depannya mati, tidak punya harapan. Nah saudara, Yesus datang untuk menghidupkan dan memberikan kehidupan, dan kehidupan dalam segala kelimpahannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Kalau ada di antara saudara pada hari ini yang mendengar firman ini, dan saudara merasa mati inside, dying inside of you, mati di dalam saudara, mati kerohanian saudara, mati kegairahan dan semangat saudara. Saudara sudah tidak memiliki semangat lagi dalam hidup ini. Tuhan sanggup menghidupkan saudara dan memberikan kehidupan buat saudara, dan kehidupan dalam segala kelimpahannya. Kalau ada hubungan-hubungan yang sedang mati, Yesus katakan, aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Jadi saudara, inilah alasan mengapa Yesus datang. Bagian yang kedua. Yang ketiga, kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Dia katakan dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani.
what a powerful message, saudara. Pesan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Yesus datang sebagai Tuhan, sebagai pencipta langit, bumi beserta isinya, sebagai raja di atas segala raja. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani saudara dan saya. Pencipta langit, bumi beserta isinya datang untuk melayani saya dan saudara. Wow. Dan inilah Tuhan yang kita sembah. Bukan Tuhan yang begitu, saudara katakan, bengis, jahat. Tetapi Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan dia datang ingin melayani kita. Dan setiap orang yang dia layani, dia akan bangkitkan kehidupannya. Dia akan angkat kehidupannya. Sehingga setiap orang yang Yesus layani, kehidupannya akan diubahkan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan untuk inilah dia datang ke dalam dunia. Saudara, ini alasan kenapa Yesus dilahirkan. Dan ini alasan kenapa kita harus merayakan ulang tahun Yesus Kristus. Jadi kita tidak lagi merayakan bayi yang baru lahir, saudara. No, kita merayakan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu mengasihi kita, yang begitu peduli kepada kehidupan kita, dan yang selalu mau berjalan bersama dengan kita. Nah, selama Yesus ada di dalam dunia ini. Yang kedua, saudara, apa dampak kehidupan Yesus yang harus kita rayakan di hari ulang tahunnya ini? Yang kedua, dampak kehidupan Yesus. Sebelumnya ada janji Bapa, saudara. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23 dikatakan begini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ini janjinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, Allah menyertai kita, Immanuel. Itu adalah janjinya. Dan betul, Yesus adalah janji Allah yang digenapi. Dia datang menjadi manusia ke dalam dunia ini, memberikan contoh dan keteladanan. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah, kembali kepada Tuhan yang luar biasa itu. Dan kita direkonsile. Hubungan kita dengan Allah Bapa di sorga dipulihkan. Sehingga kita bisa memanggil dia Aba ya Bapa. Dan itu melalui Yesus. Dan bukan cuma sekedar itu. Yesus adalah Immanuel. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Dan dia bekerja di dalam kita. Dan dia hidup bersama dengan kita sementara kita hidup di dalam dunia ini. Dunia yang penuh dengan masalah. Dunia yang penuh dengan pandemik seperti hari-hari ini. Penuh dengan kesulitan. Tapi Immanuel, Allah beserta kita di dalam Yesus Kristus. Dan untuk inilah dia ada dalam dunia dan kita merayakan dampak Yesus. His impact in our life. Dampak Yesus dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus katakan, saudara, tentang dirinya? Dia katakan begini. Akulah terang dunia. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena dia Immanuel, dia datang dan dia menyertai kita. Maka sementara kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, Yesus berjalan bersama dengan kita. Dia adalah terang dunia. Sehingga barang siapa yang berjalan bersama dengan dia, tidak berjalan dalam kegelapan, tapi berjalan dalam terangnya yang luar biasa. Wow, what an impact, saudara. Kita memiliki kepastian ini. Lalu yang kedua, apa dampak Yesus dalam kehidupan kita manusia? Dia katakan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus katakan bahwa akulah roti hidup. Lalu dia juga katakan bahwa akulah air kehidupan. Akulah roti dan air kehidupan. Barang siapa yang ada dalam aku tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan lagi. Saudara, ada begitu banyak orang dalam dunia ini sedang kelaparan. Mereka butuh makan, bukan makanan bakute yang saudara biasa makan atau cakwe tiao yang biasa saudara makan. Tetapi mereka lapar akan kebenaran. Mereka lapar akan bagaimana bisa hidup benar di dalam dunia ini. Mereka
seperti starving. Mereka mencari sesuatu yang bisa memuaskan mereka, saudara. Dan tidak ada yang bisa memuaskan mereka. Yesus katakan, aku datang sebagai roti hidup. Barang siapa hidup di dalam aku, dan dia hidup di dalam aku, dan aku di dalam dia, maka dia tidak akan lapar lagi karena akulah roti hidup. Saudara, this is Immanuel. Ini Allah yang menyertai kita. Dan Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10, jawabnya kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini Yesus berbicara kepada perempuan di tepi sumur pada saat itu yang sudah mempunyai lebih dari 5 suami. Perempuan yang kehausan kasih. Tapi pada saat itu Yesus katakan, engkau nggak akan pernah puas kalau minum air dari sumur ini. Tetapi kalau engkau minum air hidup itu, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Dan air hidup itu adalah Yesus Kristus. Dan dia juga katakan di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, kalau hari ini engkau merasa kehausan, engkau haus kasih sayang, engkau haus perhatian, mungkin engkau haus akan sesuatu yang bisa memuaskan kehidupanmu. Uang, money cannot satisfy you. Uang gak mungkin bisa memberikan kepuasan dalam hidup saudara. Kekayaan, wealth, tidak mungkin bisa memberikan kepuasan kepada kita. Ada orang yang punya uang tidak cukup, ditambahkan tidak cukup, tidak pernah puas, saudara. Karena dunia ini tidak akan pernah memuaskan. Tetapi Immanuel, Allah yang beserta kita, dan dia adalah air hidup itu, dialah yang akan memuaskan kita. Seberapapun saudara dapatkan kalau kita mengucap syukur, ada kepuasan yang Tuhan berikan buat kita. Ini adalah jawaban buat dunia, saudara. Dan karena inilah we are celebrating Christmas. Kita merayakan hari kelahirannya Yesus. Dan karena dia sudah datang, menjadi jawaban buat kita. Wow, what a message, saudara. Lalu yang berikutnya, Yesus juga katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ada begitu banyak agama di dalam dunia ini, religion di dalam dunia ini. Tetapi tidak ada satupun yang dapat membawa manusia sampai ke surga. Semua hanya berkata, kalau Tuhan kehendaki, mudah-mudahan saya bisa sampai ke surga. Mudah-mudahan. No, di dalam Yesus Kristus, it's not about Christianity, it's about Jesus Christ. Ini bukan soal agama Kristen, ini bukan soal agama, ini soal Yesus Kristus yang adalah Immanuel. Dan dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang sampai ke surga kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Saudara, what a message. Ini adalah pesan yang luar biasa buat kita untuk Natal ini, saudara. Jadi janji Bapa digenapi di dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada banyak orang mencoba bagaimana setelah hidup dalam dunia ini, bagaimana kehidupan di alam yang berikutnya, dalam dunia yang lain. Ya, semua orang mencari untuk bisa hidup setelah kematian. Dan tidak ada jawaban yang pasti. Tapi Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang ada di dalam aku, dia tidak akan mati. Walaupun dia mati, dia akan dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit pada hari yang ketiga dari kematiannya. Saudara, ini pesan yang sangat luar biasa yang membuat kita seharusnya excited. Kita harus beri tepuk tangan buat Tuhan yang di dalam nama Yesus Kristus, dia dibangkitkan dari antara orang mati. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, dia pun akan memperoleh kebangkitan walaupun dia sudah mati. Ini adalah harapan yang luar biasa, saudara. Karena apa? Karena Immanuel. Janjinya bahwa akan ada seorang anak lahir dan dia menjadi Tuhan dan Raja yang pada akhirnya orang menyebutnya Immanuel. Allah berjalan bersama dengan kamu. Allah menyertaimu. Dan Allah bukan hanya menyertai kita di dalam dunia ini, dia akan tetap menyertai kita sampai pada saat kita harus keluar dari dunia ini, masuk ke dalam kekekalan.
bersama dengan Bapa di sorga. Yesus adalah jalannya. Yesus adalah kebangkitan dan hidupnya. Wow, what a message, saudara. Dan yang bagian terakhir, dikatakan bahwa dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, Yesus katakan, akulah yang awal dan yang akhir. Saudara hidup di mana? Saya hidup di mana? Kalau saudara dan saya hidup di sini, di tengah-tengah, saudara, dia sudah tahu sebelumnya dan dia sudah tahu yang akan datang. Jadi tidak ada yang rahasia bagi Allah mengenai kehidupan kita. Dia tahu masa lalu kita, dia tahu masa sekarang kita, dan dia juga memegang masa depan kita. He holds the future. Dia yang memegang masa depan kita dan kita aman bersama dengan dia. Saudara, kalau kita percaya kepada Immanuel, Allah yang menyertai ini sesuai dengan janjinya, maka kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul diberkati oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang bisa tenang hidup dalam dunia ini maupun hidup dalam dunia yang akan datang. Saudara, ini yang dicari oleh manusia saat ini. Kepastian, siapa yang dapat menolong saya? Janji Tuhan bahwa akan ada juru selamat. Dan juru selamat itu sudah datang dalam dunia ini. Dia hidup sebagai raja, dia hidup sebagai Tuhan, dan dia yang disebut dengan Immanuel, Allah menyertai kita. Ini yang harus kita rayakan di dalam Natal, di dalam kelahiran atau ulang tahun Yesus Kristus, saudara. Dan bagian yang ketiga, yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada saudara, apa janji Tuhan buat kita? Ketika kita merayakan ulang tahun, sekali lagi kita mengharapkan orang yang berulang tahun hidupnya semakin diberkati, hidupnya semakin luar biasa. Tetapi Yesus, apa yang kita harapkan dari ulang tahun Yesus? Kita mengharapkan yang ketiga, bahwa dia akan datang dan segera datang kembali. Dan dia akan sungguh-sungguh menang di dalam semua masalah yang kita hadapi. Dia adalah kemenangan kita. Dan dia sendiri yang akan menuntun kita sampai kepada kemenangan kita. He is the coming king. Yesus adalah raja yang akan segera datang untuk yang kedua kalinya. Dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-11, Yesus katakan, aku segera datang. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi kalau kita tetap berpegang kepada keselamatan yang dia sudah berikan buat kita, tetap percaya kepada Yesus Kristus, dia akan segera datang. Dan dia akan memberikan mahkota untuk kita. Yang berikutnya, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera, kata Yesus yang berulang tahun hari ini. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Jadi kalau kita tetap percaya dan taat kepada firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, tetap lakukan dengan setia, dia akan segera datang menjemput saudara dan saya. Itu pengharapan yang kita punya, saudara. Lalu Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku segera datang. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kita mengerti bahwa he is the coming king. Dia adalah raja yang akan segera datang memberikan upah kepada orang setiap sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Kepada semua orang sesuai dengan perbuatannya. Dia akan menghakimi apakah perbuatan kita benar di hadapannya atau tidak. Pada akhirnya nanti dia akan menjadi hakim. He's gonna be our judge. Dan dia adalah hakim yang adil. Wow, saudara, inilah yang patut kita rayakan di hari ulang tahun Yesus. Kita harus celebrate bahwa dia datang dengan tujuan yang sangat jelas. Dia datang supaya kita mencari kita yang terhilang. Dia datang supaya memberikan hidup buat kita. Dia datang supaya dia melayani kita. Dia datang sebagai terang dunia. Dia datang sebagai roti hidup. Dia datang sebagai air hidup. Dia datang sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Dia datang sebagai kebangkitan dan hidup. Dia datang sebagai yang awal dan yang akhir. Dan dia akan segera datang lagi untuk yang kedua kalinya menjadi the coming king yang akan memberikan mahkota buat kita, memberikan upah buat kita, dan akan memberikan kebahagiaan dan berkatnya buat kita sampai kita ketemu dengan dia dan hidup bersama dengan dia sampai selama-lamanya. Now, saudara, we are not celebrating a little boy who is born today. Enggak, kita sedang merayakan
justru sekarang seorang raja. Betul dia pernah lahir dalam dunia sebagai anak kecil, tapi sekarang dia bukan anak kecil lagi. Mari kita ubah cara pandang kita. Kita melihat Yesus sebagai Tuhan yang raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Allah Immanuel. Selama orang masih berpikir Yesus adalah bayi, maka imannya tidak akan pernah bertumbuh. Imannya akan terus menjadi iman bayi, anak kecil, saudara. Tapi kita harusnya bertumbuh di dalam Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Iman kita akan semakin bertumbuh. Dan mari kita akan merayakan Natal tahun ini. Bukan lagi merayakan seorang bayi kecil yang lahir, tetapi Raja yang berkuasa yang kita sembah. Saya sangat yakin dan percaya semua janji yang Tuhan sudah berikan buat manusia, buat dunia ini, untuk dunia ini, sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak saudara, kalau ada di antara saudara pada hari ini mungkin yang sudah mendengar firman Tuhan ini, dan katakan, wah, saya nggak pernah berpikir seperti itu, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya mungkin sedang mencari seorang yang dapat menolong saya, seorang yang dapat menjadi penyelamat buat kehidupan saya. Saya sedang menghadapi masalah ini, saya sedang menghadapi pergumulan. Sepertinya masa depan saya mati, sepertinya keluarga saya sudah hancur, sepertinya bisnis saya sudah mati. Tidak ada harapan buat saya. Hari ini ada harapan buat saudara. Janji Tuhan, ya dan amin. Dia pasti akan genapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kalau ada di antara saudara pada hari ini yang sungguh-sungguh mendengar firman ini dan saudara katakan, oh aku sungguh mau memiliki Yesus Tuhan itu dan merayakan bersama-sama kelahirannya hari ini. Merayakan dia sebagai Tuhan, merayakan dia sebagai juru selamat. Saya mau, dan saya mau bersuka cita bersama dengan tubuh Kristus yang lain. Mari tundukkan kepala saudara sebentar dan kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Aku berdoa sekali lagi biar Roh Kudus akan berbicara kepada setiap orang yang mendengar firman ini hari ini. Dan Tuhan, Engkau sendiri meneguhkan firman itu dan menolong kami semua untuk bisa percaya kepada Immanuel, janji Allah yang akan menyertai kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, kalau hari ini ada di antara saudara yang mungkin belum pernah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara, ini adalah waktu yang terbaik di mana saudara, dimanapun saudara melihat, mengikuti ibadah online ini, dimanapun saudara ada. Kalau ada di antara saudara yang mau katakan, aku mau percaya kepada Yesus yang lahir hari ini, Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Allah yang sudah disampaikan melalui firman-Nya hari ini, aku mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku akan membuka hatiku dan mengundang dia menjadi Tuhanku. Aku mau jadikan Engkau menjadi penolongku, jalan kehidupanku. Aku mau. Silakan, saudara boleh, kalau saudara ada di dalam gereja saudara boleh maju ke depan di altar dan saudara bisa berlutut di sana dan angkat tangan saudara. Dan kalau saudara ada di rumah atau mungkin saudara ada di tempat yang lain, dimanapun saudara ada mendengarkan ini, kalau engkau mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu hari ini, dia adalah penolong, dia adalah the coming King, Raja yang akan segera datang menjemput kita untuk tinggal bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Saudara angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di dalam dada saudara. Dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah mendengar firman. Dan saya mau terima Engkau pada hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah dalam hidup saya dan jadilah Tuhan atas hidup saya. Mulai hari ini, saya percaya saya adalah anak Allah. Saya adalah pengikut Kristus. Dan saya akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah saudara yang sudah berdoa pada hari ini, saudara, engkau sudah diangkat menjadi anak Allah dan engkau punya semua janji Allah dalam kehidupanmu dan janji itu akan tergenapi dalam hidupmu di dalam Yesus Kristus kalau engkau percaya kepadanya. Dan buat semua jemaat yang hadir pada hari ini, dimanapun saudara ada, dimanapun saudara menyaksikan ini, saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjadi Tuhan yang menyelamatkan hidup saudara dan akan memulihkan kehidupan saudara. Dan mari kita akan celebrate Him today. Rayakan kelahirannya hari ini sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Mari saya akan mengajak saudara untuk berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Bapa, terima kasih sekali lagi buat firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan. Dan aku percaya
bahwa firman ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Roh Kudus akan memateraikan firman ini, dan firman ini akan menjadi kehidupan yang berkuasa dalam kehidupan setiap anak-anakku. Berkati CCC Kota Kinabalu, Engkau melindungi dan menjagai mereka. Berkati kepemimpinan Pastor Cornelius bersama dengan istri dan keluarga, bersama dengan kepemimpinan yang ada. Tuhan, Engkau berkati mereka, peliharakan mereka. Pakai gereja ini menjadi berkat untuk seluruh Malaysia, khususnya di daerah Malaysia Timur. Kami berdoa Tuhan, Engkau melindungi dan menjaga mereka, berkati mereka jadi berkat buat bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar hari ini Engkau dimuliakan dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati saudara. Sampai kita akan bertemu nanti di waktu yang akan datang. Amin. Belum ada orang. Bersukacitalah, sambut-sambut. Get ready, 1, 2, 3, action! Shalom. Kebaktian Natal online kita pada pagi hari ini. Ini Frank mau tutup perut dia pakai itu Nina.